tentunya akan berpikir bagaimana uangnya ini bisa dikelola dengan baik, ya, bisa dikelola dengan baik. Kalau misalnya belum ada ide, belum tahu untuk digunakan bagaimana uangnya, yang paling gampang ya dimasukin deposito gitu kan, ditabung, masukin deposito, selesai gitu. Tapi bagi seorang investor yang cerdas ya, investor yang ulung begitu, tentu dia akan berupaya bagaimana uangnya ini tidak parkir di tabungan atau deposito. Uangnya harus berkembang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun nilainya harus bertambah, mengalami perkembangan. Nah, secara garis besar, secara umum ada dua sektor ya, di mana biasanya investor ini akan mengalokasikan dananya atau uangnya. Yang pertama itu adalah sektor real. Ini sering dengar ya, banyak disebutkan di media, sektor real kita mengalami pertumbuhan yang baik begitu ya. Termasuk UMKM ini adanya di sektor real. Yang kedua adalah sektor keuangan. Nah, sektor keuangan ini yang akan kita bahas pada malam ini ya. Jadi secara umum, secara garis besar, kalau berbicara saya punya uang, uang saya ini mau saya apakan, saya mau kelola dengan baik, ya pilihannya ada dua, sektor real atau sektor keuangan, begitu. Next slide, next slide, please. Ya, saya mencoba untuk membaginya apa itu sektor real dan sektor keuangan. Jadi kira-kira secara garis besar, ini yang membedakan antara sektor real dan sektor keuangan. Yang pertama adalah kita bicara mengenai modal. Kalau di sektor real itu modalnya relatif besar ya, maksudnya angkanya ya sedang sampai besar sampai unlimited begitu kan. Kalau kita mau buka toko yang gampang deh ya, kita mau buka toko. Buka tokonya di mana? Di pasar Tanah Abang misalnya ya. Ya itu kan kita perlu modal. Modalnya juga lumayan lah ya. Untuk apa? Ya untuk sewa tempat, beli barang, dan lain-lain. Jadi artinya ada modal yang lumayan di situ ya. Sedangkan kalau kita berbicara di sektor keuangan, sebenarnya modal yang dibutuhkan bisa dikatakan relatif kecil ya, atau kita bisa mulai dengan dana ya bisa dibilang seadanya lah gitu. Bahkan untuk kalangan pelajar, mahasiswa pun masih terjangkau begitu ya. Nggak perlu modal yang nilainya sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta atau miliaran begitu. Ya, jadi kita bisa mulai dari modal yang relatif kecil sebenarnya di sektor keuangan. Nah, yang kedua adalah kita bicara mengenai tempat operasional. Kalau kita mau bisnis di sektor real, tentu harus ada tempat operasionalnya. Ya, dalam arti kalau kita mau buka toko, kita harus tentukan di mana toko itu kita mau eh, jalankan itu ya istilahnya. Apakah di pasar Tanah Abang, contoh tadi ya, atau mungkin di mall, atau mungkin nggak terlalu jauh lah di sekitar rumah saya aja, ya kita sewa ruko gitu. Nah, itu harus ada tempat operasionalnya. Kalau di sektor keuangan, yang membedakan adalah di sini kita tidak perlu tempat operasional, ya nggak perlu tempat operasional. Kenapa? Karena
zaman sekarang ini sudah zamannya digital, kita bisa memantau pergerakan harga market ya, eh, hanya dari gadget kita gitu. Jadi nggak perlu kita sewa tempat atau menyediakan tempat untuk operasional kita, begitu ya. Nah, ini yang membedakan sebenarnya. Oke, sebentar ya, Bapak Ibu. Ini ada yang nanya tadi, invalid account. Ya, sudah. Saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita bisnis di sektor real, itu kita membutuhkan tenaga kerja ya untuk asisten kita begitu ya. Kita butuh pegawai istilahnya gitu. Sedangkan di sektor keuangan, ya kita nggak perlu tenaga kerja, ya kan? Yang maksimal tenaga kerja adalah diri kita sendiri sebenarnya begitu. Kemudian saya lanjutkan yang keempat, perputaran uang di sektor real itu bisa dikatakan relatif lama ya. Ya artinya ketika kita investasi di sektor real, pertama kan kita harus sediakan tempat, kemudian yang kedua kita harus eh, beli barang misalnya ya, stok barang dan segala macam. Terus juga kita harus eh, ada pengiriman ya, ada penjualan. Nanti setelah penjualan uangnya nggak langsung dapet, ada tempo juga begitu. Dan kita dapat putaran uangnya nggak langsung gitu. Mungkin tempo 1 minggu atau 2 minggu gitu. Dan untuk me- membuat modal kita yang keluar itu menjadi BEP, break even, itu pun juga membutuhkan waktu ya. Jadi perputaran ini relatif lama gitu. Sedangkan di sektor keuangan, perputaran uang ini cepat sekali. Ya, artinya ketika kita punya modal, kita invest di pasar modal, ya sebut saja misalnya di saham begitu, atau di obligasi. Nah, pada saat kita invest hari itu, ya saat itu juga misalnya kita invest pagi, kita beli saham, sahamnya naik, sore kita bisa jual lagi. Kita bisa langsung dapatkan hasil dari keuntungan itu beserta dengan modalnya. Ya, jadi perputarannya ini cepat sekali gitu. Kita mau beli dengan modal yang banyak, boleh. Kita mau beli dengan modal yang sedikit juga boleh gitu. Ya, jadi sama gitu. Perputarannya sama. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita bicara sektorial, tentu itu ada yang namanya perizinan usaha. Nah, kita tahu sendiri ya betapa ribetnya mengurus perizinan, ya kan? Ditambah lagi ada nanti retribusi, pajak dan segala macamnya. Wah, ini kompleks sekali. Nah, sedangkan di sektor keuangan, ya kita nggak perlu ada perizinan, ya. Satu-satunya administrasi yang kita lakukan adalah registrasi kepada pihak broker. Kemudian kalau di sektor real juga membutuhkan biaya marketing. Ya memang sih kita cuman toko biasa gitu kan, nggak perlu pasang iklan di TV. Tapi sedikit banyak kita keluar uang untuk cetak selebaran, ya kan? Kemudian untuk ngajak teman-teman terdekat untuk nyobain dagangan kita gitu kan. Itu semua kan biaya marketing yang harus dikeluarkan gitu. Nah, kalau di sektor keuangan sama sekali kita tidak memerlukan biaya marketing.
Dan ada banyak lagi sebenarnya yang menjadi pembeda antara sektorial dengan sektor keuangan. Ya, ini saya hanya berikan yang secara umum saja. Jadi kesimpulannya begini, kalau Bapak dan Ibu saat ini sudah punya usaha di sektor real, ya sebut saja misalnya Bapak Ibu punya kantor ya, atau punya pabrik gitu. Nggak apa-apa, itu dilanjutin aja, silakan gitu. Karena memang sudah jalan, operasionalnya sudah berjalan begitu. Ya, tetapi apabila ada dana untuk diinvestasikan, ya untuk diputar kembali, nah saran saya adalah ada baiknya untuk melihat ke sektor keuangan, ya, karena ini sektor yang sangat mudah masuk dan sangat mudah keluar. Tapi saya juga harus katakan secara jujur bahwa sektor keuangan ini juga punya resiko yang tidak main-main, ya. Sektor real ada resikonya nggak? Ya ada juga resikonya. Dua-dua sebenarnya ada resikonya. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola resiko itu dengan sebaik-baiknya. Oke, ya, next slide. Financial market secara definisi adalah tempat di mana individu, perusahaan, dan pemerintah melakukan transaksi aset finansial seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, dan derivatif. Itu definisi dari financial market. Jadi intinya adalah ada satu tempat, ya, satu tempat, satu fasilitas begitu. Nah, di dalamnya itu ada individu, ya, perorangan seperti kita ini. Kemudian ada perusahaan juga di dalamnya. Kemudian ada pemerintah juga terlibat di dalamnya, ya. Ini melakukan transaksi aset finansial atau eh, nama lainnya itu mungkin paper asset begitu ya. Seperti contohnya saham, obligasi, mata uang, komoditas, dan derivatif. Ya, jadi pasar keuangan ini digambarkan bukan seperti pasar umum, pasar pasar jaya begitu ya, bukan seperti itu. Tetapi ini satu wadah yang memang disiapkan di mana di dalamnya itu ada individu, ada perusahaan juga ya, dan ada pemerintah juga yang melakukan transaksi finansial begitu. Kemudian definisi yang kedua, sebagai poros utama yang menggerakkan roda perekonomian, memiliki peran krusial dalam menentukan arah dan perkembangan suatu negara. Nah, kenapa disebut sebagai poros utama menggerakkan roda perekonomian? Ya, karena sifatnya yang mudah, ya, sifatnya yang mudah. Kalau kita bicara bisnis sektorial, untuk mewujudkan satu bisnis itu, walaupun kita punya uang banyak, kita punya modal banyak, tapi itu nggak bisa diwujudkan dalam satu malam, betul ya? Misalnya kita eh, berpikir, saya mau buka pabrik baju, gitulah, sebut aja, pabrik baju, garment. Nah, apa itu bisa diwujudkan dalam satu malam begitu? Ya tentu nggak bisa, karena kita pertama harus survei dulu di mana lokasinya untuk membangun pabrik itu. Nanti lokasinya sudah ada, kita harus bangun lagi, ya kan? Kita harus renovasi dan segala macam. Itu semua butuh waktu gitu. Baru nanti mesinnya masuk, baru nanti rekrut tenaga kerja, baru mulai operasional, baru mulai jualan.
Nah, kapan dapat duitnya, kapan balik modalnya, itu semua waktu berproses di situ. Nah, kalau bicara financial market, ini dalam satu malam pun kita bisa wujudkan, gitu. Ya, karena ketika kita punya modal, kita langsung masuk ke bursa, kita bisa langsung bertransaksi perusahaan mana atau aset mana yang saat ini sedang potensial, ya, kenaikannya wah sedang bagus begitu ya, sedang rally. Nah, disitulah kita bisa invest, kita bisa beli aset itu, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita bisa menikmati keuntungannya dari situ. Langsung kita bisa jual kembali. Ya, jadi sistem jual belinya ini cepat sekali begitu. Pada saat beli, menit ini ya, kemudian 1 menit atau 5 menit kemudian mau dijual lagi, kalau memang harganya sudah menguntungkan, ya kenapa enggak? Bisa aja gitu. Ya, jadi ini sesuatu yang mudah gitu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kenapa disebut sebagai poros utama menggerakkan roda perekonomian? Ya karena orang dari berbagai penjuru dunia itu bisa langsung masuk ke financial market, ke pasar keuangan. Pernah dengar nggak? Ada di berita dituliskan eh, bursa mengalami koreksi yang dalam. Saat ini indeks turun tajam karena asing keluar dari market. Asing mencatatkan penjualan sebesar sebut aja 10 triliun gitu ya. Nah, di situ ada kata asing gitu. Artinya orang dari berbagai penjuru dunia ini bisa dengan mudah masuk ke pasar keuangan gitu ya. Jadi bisa di misalnya orang Amerika atau orang Rusia begitu ya, orang bule mau masuk ke sektor real gitu. Ya dia harus cari tempat dulu gitu kan, harus bangun pabrik dan segala macam. Itu butuh waktu. Duitnya parkir di situ. Tetapi kalau dia masuknya ke sektor keuangan, dia bisa langsung setor uangnya saat itu juga ya. Jadi ini memang satu tempat yang istilahnya nih semua bisa dengan mudah masuk dan nggak enaknya juga bisa dengan mudah keluar gitu. Ya, jadi ada sisi positifnya, orang bisa dengan gampang masukin uang, tapi ada sisi yang saya bisa bilang bukan negatif ya, tapi ya kurang enak gitu ya. Orang bisa dengan mudah juga tarik uangnya keluar dari pasar keuangan ini. Contoh ya, contoh ekstrim. Misalnya di satu negara eh, politiknya kondusif, ekonominya bagus, orang mau masuk uang di sana, orang invest, beli saham ya, masuk di pasar keuangannya, orang mau. Tetapi ketika terjadi problem, ya, ketika ada chaos, ada kerusuhan, maka dengan mudah juga orang akan tarik uangnya dari negara tersebut seketika. Nah, kalau kita terima uang kan enak ya. Wah, ini dolar masuk gitu kan. Devisa kita jadi tambah banyak gitu. Jadi kuat ekonomi kita. Tapi kalau tiba-tiba dicabut begitu, dengan mudahnya orang angkat kaki, ya seketika itu juga bisa melumpuhkan perekonomian.
Ya, memang ini kata-kata saya agak ekstrim, tapi kira-kira seperti itulah yang terjadi. Oke, kita nggak perlu terlalu berpikir agak lebar ya. Yang penting di sini adalah yang saya mau sampaikan, bagaimana pasar keuangan ini menjadi sebuah potensi ya, peluang yang baik untuk kita. Jika kita punya modal untuk kita investasikan, kita harusnya berpikir, apakah kita akan masuk lagi di sektor real, ya, kita bikin toko lagi, kita bikin cabang usaha kita lagi, atau mungkin kita masuk ke pasar keuangan, ke sektor keuangan, ya, di mana uang kita investasikan di situ, dengan mudah kita bisa raih keuntungan, dengan mudah juga kita bisa cabut uang kita apabila memang kita memerlukannya. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau bicara dengan mudah mendapatkan keuntungan, ada syaratnya juga. Bapak dan Ibu harus belajar dulu ya bagaimana eh, istilahnya berinvestasi ya, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana bisa punya teknik, punya keahlian di bidang financial market. Nah, saya siap untuk mengajarkan kepada Bapak dan Ibu semua. Oke, next slide. Ya, kita kuis dulu supaya nggak terlalu tegang. Oke, silakan eh, Mbak Helen, hadiahnya apa ini? Untuk kuisnya ya, ini kita quiz time yang nantinya kok hadiahnya satu buah tumbler ABC spesial 17 Agustus. Nah, di sini Wow. pertanyaannya nanti saya sebutkan, tapi nanti Ko Indra mungkin bisa bantu ya. Di sini betul atau enggaknya seperti itu. Di Oke. sini untuk Eh, teman-teman yang hadiahnya ini kan kita ada 31 partisipan ya, termasuk dengan panitianya. Mungkin kuisnya adalah yang pertama, boleh disebutkan perbedaan bisnis sektor real dengan sektor keuangan. Siapa yang mau menjawab, silakan boleh angkat tangan di obrolan. oke. Ya, dari Pak Randy. Dari Pak Randy. Coba bisa open mic, Pak Randy, untuk pertanyaannya ini. Dijawab, bisa open mic. Silakan, Pak Randy. Iya, halo. Oh, oke. Ya, silakan. Iya, kalau yang real itu kan butuh tempat operasional ya, yang tadi ya. Modalnya juga relatif besar, butuh apa namanya biaya marketing kalau nggak salah tadi. Terus perputaran Ya, uangnya juga kan nggak terlalu cepat ya, relatif lama. Tapi kalau sektor keuangan itu lebih cepat perputaran uangnya, modalnya relatif kecil, tidak butuh atau kecil lah untuk biaya marketing dan tidak butuh tempat operasional. ya, baik. Betul sekali jawabannya. Selamat buat Pak Randy. Nanti akan dihubungi oleh admin ya untuk Ya. Terima kasih mendapatkan Ini Pak. dapat hadiahnya. dapat hadiah tumbler ya. Oke, Nah, terima kasih. oke. Terima kasih Pak Randy. Oke, next kok. Ya, kita lanjutkan. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi EBC Financial Group membuka kelas trading ya. Kita akan belajar bagaimana trading step by step dari basic sampai nanti Bapak dan Ibu bisa trading secara mandiri ya. Kelas ini dipersembahkan oleh ABC Financial Group secara gratis untuk kita semua.
Saya sendiri nanti yang akan menjadi pengajar dan saya akan membimbing Bapak dan Ibu ya. Saya bukan sekali pertemuan langsung selesai, tapi nanti kita akan belajar secara intens dari waktu ke waktu sampai Bapak dan Ibu bisa trading secara mandiri ya. Nanti saya yang akan eh, melatih Bapak dan Ibu semua. Nah, untuk acara ini kita adakan pada hari Sabtu tanggal 12 April. Jadi Sabtu besok tanggal 12 April itu untuk batch pertama ya, itu untuk batch pertama dan untuk batch keduanya di tanggal 26 April. Jadi apabila Bapak dan Ibu hari Sabtu besok bisa ikut, segera daftarkan melalui admin lewat di kolom chat ya. Tapi kalau misalnya berhalangan, Bapak dan Ibu bisa ikut di hari Sabtu tanggal 26 April ya. Jadi 2 minggu ke depan. Oke, silakan dipilih mau di batch 1 atau di batch 2. Nanti bisa menghubungi admin yang tertera di layar monitor ya. Ada nomor teleponnya. Silakan nanti bisa di screenshot aja layar ini. Nanti bisa hubungi atau bisa menghubungi saya juga untuk teman-teman saya. Bisa nanti hubungi saya, nanti saya bantu registrasinya ya. Oke, kita akan lanjutkan webinar kita. Silakan. Ya, kita masih bicara soal financial market. Sekarang kita bicara soal fungsinya. Fungsinya nih apa financial market ini? Kenapa harus ada financial market di satu negara? Yang pertama adalah memfasilitasi alokasi modal untuk pertumbuhan ekonomi, ya. Yang kedua, membantu bisnis dan pemerintah mendapatkan modal. Yang ketiga, memfasilitasi interaksi antara yang membutuhkan modal dengan yang memiliki modal. Yang keempat, membantu investor mengelola resiko dan mencari keuntungan. Nah, jadi intinya seperti ini, apabila di satu negara membutuhkan katakanlah perusahaan atau individu begitu membutuhkan modal ya, dia bisa menjual perusahaannya, sahamnya di bursa saham ya, di capital market di pasar modal begitu. Nah, tujuannya apa? Ya untuk mencari dana ya. Jadi sebagian kepemilikannya itu dijual dalam bentuk saham di bursa saham ya. Nah, tujuannya untuk mendapatkan modal. Ya sebut aja misalnya perusahaan ABC gitu ya. PT ABC menjual kepemilikan perusahaannya sebesar 20%. Nah, 20% ini dijual di bursa saham dalam bentuk lembar saham ya. Misalnya berapa juta lembar saham begitu. Nanti investor dalam hal ini investor retail itu bisa masyarakat luas ya, publik begitu. Atau juga mungkin di sini ada investor eh, dalam bentuk perusahaan ya atau apa istilahnya konsorsium begitu yang tertarik membeli dari perusahaan tersebut gitu. Maka bisa beli sahamnya yang sudah listing di bursa ya. Nanti setelah kita beli saham itu nilainya tentu akan berfluktuasi ya. Diharapkan akan mengalami kenaikan. Nah, bagaimana bisa naik harga sahamnya ya? Itu banyak sekali indikatornya. Salah satunya adalah kinerja dari perusahaan tersebut
haruslah baik dari waktu ke waktu ya. Lalu yang selanjutnya, investor ini selain membeli kepemilikan, menjadi seorang pemilik di perusahaan tersebut, investor ini juga berhak mendapatkan dividen ya. Dividen itu keuntungan perusahaan setiap tahunnya gitu, dihitung ada berapa keuntungannya, nanti keuntungannya itu dibagi kepada pemilik saham ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pasar keuangan ini adalah bagaimana orang menjual perusahaannya dan bagaimana orang membeli perusahaan dari orang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara pemerintah, pemerintah juga butuh modal ya. Untuk apa? Ya untuk pembangunan. Maka diterbitkanlah yang namanya surat utang negara. Ya, surat utang negara. SUN atau sekarang sebutannya apa ya? SBN ya, surat berharga negara. Nah, jadi pemerintah ini memberikan atau mengeluarkan surat utang karena pemerintah butuh modal gitu, butuh uang. Daripada pemerintah pinjam uang sama luar negeri, sebut aja sama IMF begitu, atau sama Asia Development Bank ya, atau sama ya bank-bank di luar sana. Bukannya nggak bisa, bisa aja. Tapi kan nanti biasanya tuh ada tambahan-tambahannya tuh ya, yang sifatnya politik gitu. Nah, akhirnya kan kita tersandra dengan permintaan-permintaan mereka seperti itu. Nah, pemerintah akhirnya mengeluarkan surat utang dengan harapan yang memberikan modal pinjaman itu adalah dari rakyat sendiri gitu ya. Nah, kita bisa nggak beli surat utang negara? Bisa, hitung-hitung bantu dana pemerintah begitu ya. Nanti dapat dapat bunganya gitu. Nah, di surat utang itu juga biasanya ada macam-macam eh, serinya gitu ya. Mungkin ada yang jangka waktu pendek, ada yang jangka panjang begitu. Nah, itu banyak sekali penawarannya. Nah, untuk jelasnya nanti bisa ditanyakan sama perusahaan sekuritas ya, atau bank gitu yang biasanya menjual itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah selain modal ya, di pasar keuangan ini juga investor bisa untuk bertransaksi mata uang. Ya, kalau mata uang ini kan atau yang dikenal dengan falas gitu, valuta asing, ini kan banyak ya, macamnya ini kan banyak. Misalnya yang paling umum ya dolar begitu. Kalau kita punya usaha kaitannya dengan luar negeri, apalagi kita punya utang dagang dalam bentuk dolar, nah kita harus dari jauh-jauh waktu itu mesti bisa punya ramalan ke depan. Wah, ini dolar bakal bakal naik atau bakal turun gitu kan. Kalau kita punya utang dalam bentuk dolar, wah, ini kita harus dari sekarang eh, kita negosiasi gitu. Kita melakukan hedging ya. Kita nego dengan pihak bank begitu. Nanti kita dikasih kesepakatan kurs gitu ya. Itu kalau banknya mau gitu. Tapi kemarin itu saya ngobrol sama teman saya, katanya bank terbesar di Indonesia nggak mau bikin hedging katanya. Soalnya dolarnya naik terus gitu. Siapa yang berani matok harga sekian, ya kan? Akhirnya sekarang ini urusan ekspor impor ya, terutama impor ini kan jadi ruwet ya, karena dolarnya sudah 17.000 ya, sudah hampir 17.000. Kemarin malah sudah 17.000.
Nah, jadi hal seperti inilah fungsi dari financial market gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar buy, kemudian sell, buy, sell, bukan begitu ya. Tetapi lebih luasnya adalah bagaimana ada orang yang butuh uang dan ada orang yang punya uang. Nah, disitulah terjadi pertemuan di financial market. Oke, ya. Next. Oke. Ya, secara garis besar, saya membagi financial market ini dalam dua jenis besar ya. Yang pertama adalah ini cocok untuk investasi jangka panjang. Ada di sana pasar saham, stock market, dan pasar obligasi atau bond market. Dan yang kedua, ini biasanya dilakukan untuk spekulasi ya, jangka pendek begitu. Atau kita kenal dengan istilah trading. Di sana ada pasar valuta asing atau forex market. Kemudian ada pasar komoditi, ya, komoditi market seperti emas, kemudian minyak, kemudian CPO, ya, di sini masuknya di pasar komoditi. Kemudian yang ketiga adalah pasar derivatif, ya, ini bicara soal indeks begitu ya. Kita kenal seperti indeks Hang Seng, indeks Nasdaq, Nikkei dan segalanya. Nah, jadi ketika kita punya dana untuk kita investasikan, ya kita harusnya memilih di mana yang cocok sesuai dengan kebutuhan kita, gitu. Kalau kita nggak mau terlalu pusing begitu ya, kita bisa investasikan dana kita ini di jangka panjang seperti pasar saham atau obligasi, ya. Tetapi kalau kita punya keinginan untuk bagaimana kita belajar, bagaimana kita eh, mengolah portfolio kita, nah kita bisa lakukan trading ya. Biasanya ini kan jangka pendek. Jangka pendek tuh artinya ya mungkin 1 hari selesai gitu ya, paling lama 1 minggu begitu. Nah kita bisa masuk di forex market atau commodity market atau derivative market. Jadi pilihannya kembali kepada Bapak dan Ibu semua. Sesuaikan dengan profil Bapak dan Ibu. Begitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan jawab pertanyaannya. Bagi yang mau bertanya, silakan bisa ketik pertanyaannya di kolom chat seputar materi kita. Nanti saya akan jawab. Ya, silakan. Next. Oke, ini adalah gambaran dari pasar saham ya. Ini bursa saham di New York, New York Stock Exchange ya, NYSE. Jadi suasananya seperti ini ya. Ketika eh, bel pembukaan dibunyikan ya sahamnya mulai bergerak, ada yang naik, ada yang turun begitu ya. Luar biasa pergerakannya. Nah, ini kira-kira gambarannya pasar saham. Next slide. Nah, ini juga pasar saham Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Ya, ini punya Indonesia, punya kita semua. Siapa yang sudah pernah ke Bursa Efek Indonesia? Kalau belum, boleh sekali-kali nanti
Kalau ada waktu gitu, ya pergilah berkunjung ke sana. Di sana ada galerinya ya, ada kafe-kafe juga. Masuk aja ke sana untuk lihat-lihat gitu ya, cari-cari informasi begitu. Nah, di Bursa Efek Indonesia ini juga sama seperti yang tadi. eh, ini tempat perdagangan ya, transaksi saham dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, hari ini kebetulan ada berita yang kurang baik karena bursa kita pada awal pembukaan di hari Selasa ini, karena 1 minggu lebih kita libur Idul Fitri. Hari ini bursa baru buka kembali di hari Selasa. Pada menit-menit pertama pembukaan sudah turun sebanyak 9% ya, dan terjadi trading halt atau suspension begitu ya, di suspend dulu beberapa saat, karena kalau nggak dihentikan tentu penurunannya akan semakin tajam. Sampai dengan market ditutup tadi sore, IHSG ternyata tetap dalam posisi melemah minus 7,9%. Nah, ini angka yang tidak baik tentunya bagi kalangan investor bursa ya. Tetapi yang terjadi seperti ini bukan cuma kita, ini terjadi di seluruh belahan dunia. Efek dari eh, diberlakukannya tarif yang baru ya dari Presiden Amerika Donald Trump. Jadi sejak Donald Trump mengumumkan setiap negara itu kena tarifnya masing-masing ya, Indonesia kena 32%. Nah, itu membawa dampak kepada seluruh dunia, pada ekonomi global. Bursa-bursa di manapun itu mengalami penurunan ya, semuanya rontok kompak berada di zona negatif. Nah, menurut saya ini eh, bursa kita masih dilindungi ya karena ada libur Lebaran kemarin. Kalau nggak ada libur Lebaran, wah itu mungkin penurunannya juga bisa drastis juga gitu ya, karena orang eh, berbondong-bondong menjual sahamnya ya karena panik begitu, panik selling. Nah, ini adalah salah satu dari resiko yang memang kita harus waspadai apabila kita berinvestasi di pasar keuangan ya, dalam hal ini pasar saham. Nah, satu hal yang membedakan antara pasar saham dengan pasar eh, mata uang adalah kalau kita berinvestasi di saham, kita hanya bisa satu arah. Kita hanya bisa beli di harga tertentu. Ketika harganya sudah naik, kita mendapatkan keuntungan, lalu kita bisa jual kembali dan kita bisa mendapatkan keuntungan beserta dengan modal kita. Nah, itu kalau di pasar saham. Masalahnya, kalau misalnya harga sahamnya tidak naik, turun terus seperti hari ini ya. Nah, itu bagaimana? Nah, resikonya adalah investor akan mengalami kerugian ya. Jadi biasa mungkin sebagai contoh beli saham di harga Rp1.000 karena terjadinya penurunan mungkin harganya sudah berkurang jadi 900 begitu. Ya otomatis ada kerugian sebesar 10%. Ya, misalnya kita modal awalnya 10 juta, ada kerugian 10%, berarti modalnya sisanya 9 juta. Tetapi itu belum
Belum final, jangan diartikan tuh sudah final gitu. Itu masih bisa naik kembali pada suatu saat nanti, ya. Apabila kondisinya membaik, tentu market juga akan berubah dari yang turun berubah menjadi naik. Dan harga-harga saham yang tadinya turun, yang tadinya jatuh, ya tentu juga akan berubah menjadi naik ya. Dan yang tadinya minus juga bisa kembali mendapatkan keuntungan. Nah, itu kita bicara karakter dari pasar saham. Berbeda dengan pasar mata uang ya, currency dan juga komoditi seperti emas dan derivatif ya yang kita jalankan sekarang ini. Di pasar mata uang, komoditi dan derivatif, kita bisa punya pilihan dua arah. Kita bisa buy apabila harga naik, kita ikut berselancar, dan apabila harga turun, kita juga memiliki opsi untuk sell, ya, short selling, begitu. Nah, inilah yang menarik dari eh, pasar keuangan ya. Dalam hal ini saya bicara soal forex market. Karena kalau bicara saham itu hanya satu arah, sedangkan di forex ini kita bisa lakukan dua arah gitu. Kita bisa open buy kalau harganya naik, dan kalau harganya turun kita juga bisa open sell ya. Nanti untuk lebih detailnya tentu saya akan ajarkan di trading class ya. Jadi saya undang Bapak dan Ibu bisa ikutan trading class nanti hari Sabtu. Ya, silakan next. Kemudian bicara siapakah playernya di financial market ini? Yang pertama tadi tentu kita sudah sebutkan ya, ada investor, di situ ada individu, Anda dan saya ini individu. Kemudian juga ada institusi dalam bentuk perusahaan ya, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan pengelola keuangan, ada perusahaan asuransi juga di situ. Kemudian yang kedua, playernya adalah para spekulan, ya, hedge fund, kemudian daily trader. Nah, ini nih yang suka trading harian, masuk dalam kategori spekulan. Ya, jadi poin A dengan poin B ini tentu ada bedanya. Kalau poin A ini lebih ke jangka panjang. Misalnya beli saat ini, nanti tunggu sampai harganya naik, baru dijual kembali. Ya, naiknya kapan? Ya, bisa dalam waktu singkat, bisa juga makan waktu sampai bertahun-tahun, begitu. Tapi nggak jadi soal bagi seorang investor, dia beli hari ini untuk dia simpan pada saat harganya sudah naik, sudah cocok, baru dia akan lepas, gitu ya. Tapi kalau bicara spekulan, ya pokoknya kalau sudah profit langsung dibungkus, ya nanti besok cari lagi gitu. Nah, jadi ini spekulan ini orang yang sukanya trading keluar masuk gitu ya. Suka enter, nanti nggak lama close, nanti enter lagi, close lagi gitu. Nah, ini para spekulan. Apakah nggak berbahaya menjadi spekulan? Mana yang lebih baik, spekulan atau investor? Menurut saya dua-duanya sama-sama memiliki resiko, ya. Asalkan bisa dikelola dengan baik, baik itu investor maupun spekulan, tentu berpeluang mendapatkan profit yang maksimal. Kemudian, siapakah playernya? Yang C adalah perusahaan dan pemerintah. Perusahaan dalam hal ini adalah perusahaan yang menjual kepemilikannya dalam bentuk saham, begitu ya.
Contoh misalnya PT Astra, tentu kita sudah tahu ya, Astra itu besar sekali. Terus PT Indofood misalnya, Bank BCA ya, Bank BRI dan masih banyak yang lainnya. Juga ada pemerintah. Nah, pemerintah yang tadi kita sudah bahas, biasanya pemerintah mengeluarkan surat hutang. Kita juga bisa membeli surat hutang pemerintah, ya. Nah, yang terakhir siapakah playernya? Ya tentu adalah lembaga atau badan yang menjadi regulatornya ya, pengawasnya seperti OJK ya dan eh, otoritas dari bursa ya. Next. Oke, sekarang kita bahas lagi faktor apa yang mempengaruhi dari financial market ini. Yang pertama tentunya kondisi ekonomi negara tersebut. Kalau kita bicara bursa di Indonesia, berarti yang mempengaruhi adalah kondisi ekonomi Indonesia secara spesifik ya. Nah, kalau secara umum ya tentu kondisi ekonomi global juga berpengaruh. Contohnya apa? Ya contohnya GDP ya. GDP ini nama lainnya adalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian inflasi. Inflasinya bagaimana nih? Saya barusan baca berita eh, momen Lebaran tercatat inflasi mengalami peningkatan. Ya itu mah udah pasti ya. Dari tahun ke tahun udah pasti itu kalau Lebaran itu pasti harga-harga naik. Inflasinya pasti naik juga. Ya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang mempengaruhi market sebenarnya, khususnya market saham. Ya, kalau ekonominya bagus, inflasinya terjaga, semuanya aman-aman saja, ya tentu pasar saham juga bergerak dengan sangat bagus ya. Trennya juga melanjutkan tren kenaikan, ya tidak ada koreksi yang terlalu dalam gitu. Tetapi sebaliknya kalau kondisi ekonominya jeblok gitu ya, wah utangnya banyak gitu kan, inflasinya nggak terkendali, inflasi paling tinggi nih kayaknya saat ini nih cabe ya, cabe sampai 150.000 1 kilo. Kemudian ada bawang juga, bawang merah kenapa mahal banget ya, 100.000 itu saya dengar dari ibu-ibu. Nah itu mungkin salah satu inflasi yang tidak terkendali. Ya itu tugas pemerintah sebenarnya untuk mengatur supaya kondisi ekonomi negara itu kondusif ya. Kalau kondisi ekonominya baik, maka investor itu akan datang dari luar negeri yang punya uang banyak gitu. Itu pasti akan datang. Wah, ini Indonesia bagus, negaranya ekonominya bagus. Ya deh, saya percaya deh. Saya maulah invest di Indonesia. Saya kebetulan ada kelebihan uang nih. Saya invest deh 1 triliun. Masuk deh 1 triliun. Tem aja ke financial market kita. Lumayan. Bisa menopang bursa. Ya. Tapi kalau kondisi ekonomi berantakan, wah, yang ada malah orang-orang pada angkat kaki gitu. Wah, ngapain ini invest di Indonesia? Mendingan saya invest di negara manalah, sebut aja di mana gitu. Begitu ya, kira-kira. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi tentu kebijakan pemerintah dan bank sentral. Pemerintah dalam hal ini presiden ya, kemudian menteri keuangan, menteri perekonomian semuanya ya. Ini semua harus kompak memberikan kebijakan yang baik gitu ke
ke depannya seperti apa arah arah pembangunan. Nah, kalau misalnya satu sama lain bertempur, misalnya yang satu keluarin kebijakan ini, tapi yang satunya lagi nggak sependapat, gitu kan? Semuanya masing-masing mau cari panggungnya masing-masing, ya mana bisa sinkron gitu. Nah, kemudian kalau bank sentral ini sifatnya individu ya, sorry bukan individu, independen. Sifatnya dia independen, dia berdiri sendiri, netral, dan dia juga harus memberikan kebijakan yang baik. Ya, apabila ada tantangan, maka pejabat bank sentral juga harus bisa segera meredam tantangan itu. Ya, misalnya dolar terhadap rupiah naik tidak terkendali. Nah, ini bisa nggak diintervensi begitu kan? Kalau bisa diintervensi ya diintervensi. Tapi kalau kayak sekarang ini dolar sampai 17.000, ini ibaratnya ya kalau mau mengintervensi sama juga ibaratnya seperti pepatah menggarami air laut, nggak ada gunanya gitu. Jadi berapapun uang yang digunakan untuk mengintervensi itu pasti akan habis gitu, lenyap seketika. Karena memang trennya lagi tren penguatan dolar gitu. Ya, kemudian yang poin C adalah yang mempengaruhi tentunya geopolitik. Ya, ini politik secara global dan juga politik secara nasional gitu ya, yang lebih khususnya. Dan yang keempat bicara soal teknologi, ini juga yang mempengaruhi juga. Zaman dulu sebelum adanya gadget-gadget ya, sebelum adanya online, ya orang masih pakai perantara broker ya atau pialang begitu dalam bertransaksi. Ada jasanya mereka gitu. Tapi sekarang semua sudah bisa bertransaksi secara mandiri. Ya, kenapa? Karena sudah ada gadget masing-masing ya, orang bisa bisa beli, bisa jual secara mandiri gitu. Dampaknya gimana? Pengaruhnya gimana? Ya tentu market menjadi semakin ramai gitu. Ya, kalau zaman dulu kan yang kenal pasar keuangan, financial market itu kan hanya orang-orang tertentu saja yang punya jaringan ke perbankan. Orang-orang di kota kecil gitu mana mana bisa, nggak ada cabangnya kan di kota kecil. Tapi sekarang, waduh, di mana-mana udah bisa transaksi gitu pakai platform ya contoh kayak Bibit gitu ya, Stockbit apa yang kayak gitu-gitu tuh. Itu semua sudah merata sampai ke daerah. Itulah peranan dari teknologi ya yang membawa pengaruh gitu. Oke, next. Ya, ini adalah salah satu contoh di mana sebuah kebijakan memberikan dampak yang negatif ya terhadap pasar keuangan. Jadi setelah Donald Trump mengumumkan tarif, maka efeknya kepada Wall Street ya. Wall Street ini langsung turun drastis ya. Eh, Penurunannya luar biasa, baik itu Dow Jones, Nasdaq dan S&P semuanya kompak turun. Juga bursa Asia, bursa Eropa semuanya turun. Karena sebuah statement, sebuah kebijakan. Oke, next. Baik, sekarang kita bicara bagaimana kita memulai eh, bisa aktif di financial market. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus tentukan dulu goals-nya. Bapak dan Ibu nih maunya jangka pendek atau jangka panjang gitu. Ya, jadi jangan jangan sampai bingung gitu. Kalau kita mau jangka panjang ya kita
bisa masuk ke pasar saham begitu atau pasar obligasi. Tapi kalau kita mau aktif di dunia financial market, ya kita bisa mulai dari trading forex dan emas ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pilih instrumen keuangannya. Soalnya nih banyak sekali jenisnya. Kalau kita bicara saham, saham juga banyak, ratusan, ya ratusan. Jadi jangan asal pilih ini gitu, ya. Kita harus tentukan dulu, ini sektor apa yang sedang maju pesat saat ini. Apa kira-kira? Sektor teknologi, ya. Teknologi ini sedang maju pesat. Jadi kalau kita mau berinvestasi di pasar saham, ya carilah perusahaan yang basisnya adalah teknologi, gitu. Ya, emas juga lagi naik, ya bisa juga cari investasi yang kaitannya sama logam mulia. Yang ketiga adalah kita harus tahu platformnya kita menggunakan apa. Platform itu adalah seperti aplikasi lah, nama lainnya itu aplikasi yang digunakan untuk kita bisa trading ya atau berinvestasi. Kemudian selanjutnya sebelum memulai, ya tentu saja Bapak dan Ibu harus menguasai strategi dan bisa mengelola resikonya. Nah, kalau untuk satu ini nggak ada jalan lain, Anda harus belajar bersama mentor yang berpengalaman. Ya, boleh nggak belajarnya di YouTube? Ya boleh aja, bukan nggak boleh. Tapi masalahnya nanti kalau ada pertanyaan, mau nanyanya sama siapa gitu. Nah, kalau ada mentornya, ada gurunya, apabila nanti ada pertanyaan, ada kesulitan, itu bisa langsung ditanyakan kepada gurunya, ya, dan bisa langsung mendapatkan bimbingan. Oke, next. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, bisa langsung diketik pertanyaannya ya. Next. Oke, ini adalah perusahaan di mana sahamnya listing di Wall Street, ya. Eh, Perusahaan basisnya teknologi. Yang tadi saya bilang, sekarang ini sektor teknologi sedang maju pesat, ya, apalagi sejak adanya AI itu, AI. Jadi sektor teknologi ini benar-benar sedang menjadi nomor satu, ya. Nah, kalau mau investasi ya tentu di perusahaan yang basisnya teknologi seperti ini, gitu. Udah pasti aman lah, prospeknya bagus, gitu. Ya, next. Nah, ini adalah platform yang tadi saya sampaikan. Kita menggunakan platform trading MT5 ya dengan fitur yang lebih lengkap dibandingkan MT4. Ya, jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin belajar trading, nanti saya akan ajarkan step by step termasuk juga penggunaan dari MT5 ini ya, MetaTrader 5. Next slide. Ya, ini adalah bicara mengenai gold ya. Dan besok hari Kamis kita akan ketemu lagi di webinar khusus kita bahas soal market gold ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti Kamis datang lagi, ikuti lagi webinar kita akan bahas soal market gold. Nah,
Gold ini biasanya digunakan untuk lindung nilai apabila keadaan ekonomi dinilai tidak menentu ya atau sedang dalam keadaan krisis atau chaos, lebih lebih serem lagi ya, maka investor akan mengalihkan uangnya ke emas atau gold ya. Ya soalnya pasar sahamnya lagi turun semua, lagi berantakan, ya semuanya akan mengalihkan kepada gold karena gold ini aman sebagai lindung nilai. Next. Ya, kesimpulannya adalah financial market menjadi tulang punggung ekonomi modern. Ya, yang tadi saya bilang, siapapun bisa masuk dalam financial market karena kemudahannya itu ya, orang bisa masuk dengan mudah dan juga bisa keluar dengan mudah. Yang kedua, siapapun dapat mencoba untuk mendapatkan penghasilan tanpa batas dari financial market. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai bisnis sektorial, ya tentu ada limitnya ya, ada batasnya gitu kan. Misalnya kita punya satu toko, ternyata laris gitu. Terus kita bilang, saya mau buka cabang, ya oke lah buka cabang, gitu kan. Terus laris lagi, mau buka cabang lagi, ya udah buka lagi. Dari satu jadi dua, jadi empat, jadi 8, begitu kan. Tapi percayalah, pada saat-saat tertentu, di satu titik, Anda pasti akan mentok gitu. Ya, mungkin kenapa mentoknya? Mungkin karena pasarnya sudah sempit, sudah terbatas gitu. Atau ya karena satu dan lain hal keadaan ekonomi juga tidak mendukung gitu. Nah, kalau di financial market, Anda bisa mendapatkan penghasilan tanpa batas ya, unlimited. Ya karena financial market, khususnya trading forex, itu marketnya itu sangat besar ya dan operasionalnya 24 jam setiap hari. Perputaran uang juga sangat banyak di sana. Nah, otomatis kesempatan peluang kita untuk mendapatkan keuntungan tanpa batas di sana. Ya, ya asal kitanya rajin aja, asal kita rajin, asal kita serius menekuninya, Anda bisa dapatkan penghasilan tanpa batas. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah keberhasilan di financial market tentu didukung dengan strategi dan pemahaman resiko. Untuk hal ini, Anda harus belajar mendapat bimbingan dari mentor pengalaman. Oke, next slide. Ya, ini adalah kebanggaan kita. Ya, jadi broker kita EBC Financial Group mengadakan trading kontes ya, trading challenge, di mana Anda bisa menjadi juara trading di sini ya, dengan eh, mencoba skill Anda trading. Apabila berhasil, maka bisa mendapatkan hadiah senilai 1 juta dolar ya. Silakan next slide-nya. Nah, ini adalah persyaratan dan ketentuannya. Apabila Anda berminat, bisa scan barcode yang ada di layar ini, di screenshot saja ya. Jadi buat Anda yang punya skill trading hebat, jago, silakan Anda coba untuk kontes ini. Lumayan loh harga apa hadiahnya bisa 1 juta US dollar. Oke, next slide. Ya, ini juga menjadi tempat komunitas kita, di mana kita menyediakan eh, ruang untuk informasi, berdiskusi, dan lain sebagainya di Trader Room.
ya. Jadi nanti kalau mau tahu tentang webinar, event, edukasi atau apapun juga bisa dilihat di Trader Room. Silahkan Bapak dan Ibu bisa screenshot ini, ada barcode-nya ya untuk join di komunitas kita. Ya, nanti ada saya juga di situ. Oke? Supaya nggak ketinggalan event-event menarik yang akan datang. Ya, next slide. Ya, kita kuis lagi. Semangat ini kalau kuis. Hadiahnya apa, Mbak Helen? Ya, untuk hadiahnya kali ini kita ada tote bag dari ABC ya, spesial 17 Agustus. Dan di sini mungkin untuk teman-teman untuk mempersingkat waktu, kita langsung yang mau jawab nanti bisa langsung ketik di kolom komentar ya, siapa yang eh, berhasil jawab dia yang menang ya kok ya, seperti itu. Oke, Siapakah player di financial market? Ayo ya. buat teman-teman yang Silakan bisa jawab. jawab langsung di kolom komentar. Nanti yang betul Ko Indra bisa. Oke, Pak Aji Sukaco. Sorry, 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 sorry. Sebentar, sebentar. Pak Aji. Mana ya Pak Aji? Kok hilang? Oh, ini dia. Pak Aji Sukoco. Ya, silakan open mic, langsung jawab. Siapakah player di financial market? Perusahaan sama Ya, satu lagi. pembisnis Perusahaan Boleh dan dijawab, Pak. ya, satu lagi. perusahaan dan pemerintah kan. Ya, oke. Betul jawabannya. Ya, di sana ada perusahaan dan juga ada pihak pemerintah. Selamat buat Pak Aji Sukoco, nanti dihubungi sama admin ya. Oke, kita masih ada kuis lagi ya, satu lagi. Next slide. Untuk Ya, pertanyaan berikutnya, di sini hadiahnya ada e-money ya dari ABC spesial 17 tahun. Nah, yang buat wow, naik LRT, MRT. Ini bisa wow, banget ini, nih busway ya atau ya, ya, belanja juga di mantap minimarket. ini. Ya, nah, di sini untuk quiz time-nya itu bagaimana kita bisa berhasil di financial market. Ayo silahkan siapa yang mau jawab tinggal isi di kolom komentar. Ya, langsung. Siapa yang mau jawab? Bagaimana kita bisa berhasil di financial market? Silakan Bapak Ibu. Saya ulang pertanyaannya. Bagaimana kita bisa berhasil di financial market? Oke, hitungan ketiga, tiga, dua, satu. Wah, tidak ada yang bisa jawab. Oke, kita simpen aja hadiahnya buat pertemuan selanjutnya ya. Ini nggak ada yang bisa jawab. Oke, next slide. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, saya umumkan kita punya kelas trading, belajar trading gratis, batch 1 dan batch 2 dimulai hari Sabtu besok tanggal 12 April ya. Bagi Bapak Ibu yang bisa ikut, nanti segera daftar di nomor WA yang ada di layar monitor. Ada tanggal 12 dan tanggal 26 April. Silahkan pilih salah satu tanggalnya. Ya, oke. Next slide. Oke. Ya, sebelum pulang, sebelum kita lepas, tadi saya mau jawab dulu pertanyaan ini. Ada yang bertanya, saya lupa jawab ini. Ibu, Ibu Lis ya, tadi ada yang bertanya.
Ibu Lis. Bentar. Ya, Ibu Lis pertanyaannya untuk trading saham di Indonesia pakai platform apa? Apakah ada platform seperti di MT4? Oh, kalau trading saham di Indonesia itu semuanya ada di perusahaan sekuritas. Ya, tidak berupa MT4, tetapi mereka punya platformnya masing-masing. Tiap perusahaan punya platformnya masing-masing. Hanya di trading forex aja ya yang platformnya disamakan satu dunia yaitu MT4 begitu ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingatkan lagi, kita akan ketemu lagi nanti hari Kamis ya, Kamis besok dengan tema Gold Market ya. Jadi saya undang Bapak dan Ibu semua bisa hadir kembali pada hari Kamis dengan tema Gold Market. Ajak setiap teman, saudara ya semuanya untuk kita belajar sama-sama di webinar Zoom ini. Baik, apabila tidak ada pertanyaan tambahan, kita akhiri acara Zoom kita malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Kita ketemu lagi di hari Kamis besok. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sukses untuk kita semua. Terima kasih Ko Indra, dan Oke, di sini terima untuk kasih. teman-teman yang sudah hadir join, boleh mungkin di-invite untuk grup Telegramnya agar dapat informasi tentang terkait nanti untuk jadwal Zoom, belajar, dan buat kelas trading private nantinya. Seperti itu. Dan itu aja sih untuk hari ini. Dan bagi teman-teman yang mau ikut kelas trading private, nanti bisa daftar, isi formnya, dan hubungi admin yang ada di bawah ya. Di situ saya dengan Helen, ada dengan Bang Dev, kemudian juga ada Kakak Shiva, kemudian di situ juga ada eh, Kakak Jonathan ya, tentunya yang nanti juga akan membantu. Dan terima kasih untuk Mas Dimas yang bantu support acara ini dan Mas Febri serta Jamal. Dan tentunya dengan Coach Indra seperti itu. Thank you semuanya Ya, atas hadirannya. Mohon maaf jika oke. ada kekurangan dari kita. Kita akan perbaiki lagi ke depannya ya, Ko ya, seperti itu. Ya, Semoga kita terima nanti kasih. bisa live trade bareng ya, Ko ya, dengan teman-teman bisa join dan kita trading Oke, bareng. Kita bisa belajar nih untuk menambah pengetahuan tentang belajar saham dan trading. Karena kan sekarang dunia sudah berubah, maka kita juga harus mengikuti pola kehidupan yang ada di dunia ini seperti itu. Itu aja sih untuk saat ini. Thank you semuanya untuk waktunya dan selamat malam. selamat malam. Terima kasih.